Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau memberikan kepada kami kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sempurna. Hanya di dalam Engkau, tidak di dalam hal-hal yang lain. Bantu kami untuk menyadari realitas dan kebenaran ini. Sekali lagi, kebahagiaan sejati hanya dalam Tuhan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sekali lagi para saudara, kita diajak untuk mengerti dan memahami jalan hidup untuk bahagia. Setiap dari kita, setiap dari manusia pasti ingin bahagia. Pasti. Di dalam lubuk hati yang terdalam ada dorongan, ada keinginan, ada kerinduan untuk bahagia, untuk damai. Dan panggilan fundamental ini ada dalam diri kita manusia. Kalau ada orang yang tidak mau bahagia, itu berarti praktis dia tidak normal dalam tanda petik ya. Ada sesuatu yang aneh dalam diri dia. Jadi kebahagiaan adalah dorongan fundamental dalam hidup manusia, dalam diri kita semua. Nah, hanya bagaimana orang merasa bahagia yang sejati, yang sebenarnya. Itu yang harus kita gali lebih dalam. Kadang-kala orang salah dalam mengartikan kebahagiaan, berarti dia punya harta, dia punya kekuasaan, dia punya kenikmatan, dia punya kesenangan, dia punya kedamaian yang ingin dia capai. Padahal kebahagiaan bukan pertama-tama pada sesuatu. Sekali lagi, bukan pertama pada sesuatu, tetapi pada seseorang. Seseorang itu bisa dirinya sendiri, pertama-tama dia harus belajar menerima dirinya sendiri. Dengan segala kekurangan, keterbatasan, dan kerapuan. Dia menerimanya. Seseorang itu berarti orang lain, sesama. Ya. Siapa saja yang memberikan sesuatu kepada dia, dan dia memberikan sesuatu kepada dia. Take and give. Dan seseorang yang adalah pribadi lagi adalah Allah. Yang menciptakan, yang membentuk, yang memberikan segala-galanya yang terindah yang diberikan kepada manusia. Jadi kebahagiaan itu pada seseorang, pada pribadi. Ya. Jadi kita tidak boleh menggantikan pribadi ini dengan sesuatu, barang. Sesuatu. Dan ini yang seringkali salah. Dan itulah yang seringkali kita katakan bahwa seseorang kebahagiaan sejati. Yang pertama, jadi ingat, jangan menggantikan kebahagiaan itu dengan sesuatu, tapi seseorang. Diriku sendiri, aku belajar menerima diriku, aku belajar menerima orang lain, dan aku belajar menerima Allah yang memberikan yang terbaik untukku. Yang kedua, kebahagiaan sejati dimulai di dunia ini, tetapi berakhir dalam kesempurnaan dalam kebersatuan dengan Tuhan. Sekali lagi, kebahagiaan di dunia ini terbatas sementara. Maka kita butuh sesuatu yang lebih dalam daripada itu, yaitu keabadian, kekekalan. Nah, harus dimulai dari sekarang ini. Ya, tidak selalu, misalnya katakanlah penderitaan salib, itu kan tidak selalu sirna dari kita. Tidak berarti kalau kita mengalami penderitaan dan salib, kita berarti tidak bahagia. Santo Titus Bransma ditahan kamp tahanan Nazi, penderitaan. Dia mengatakan, aku bahagia dalam derita. Ya, jadi tidak boleh mengukur kebahagiaan itu hanya kepada kesukaan, kesenangan, kebahagiaan. Kegembiraan, bukan. Dalam penderitaan pun orang bisa bahagia. Karena apa? Karena disitulah dia bersatu dengan Tuhan yang menderita, yang disalib. Jadi kebahagiaan sejati di dalam Tuhan Yesus yang memenuhi segala-galanya. Meskipun secara fisik, secara psikis mungkin kita berada dalam situasi yang sulit, tetapi kita tetap bahagia sejati. Semoga
kita semua mencari Tuhan di atas segala sesuatu. Sekali lagi, mencari Tuhan di atas segala sesuatu. Dalam situasi apapun. Carilah Tuhan dan kebahagiaan akan terjadi. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan membuat kita sungguh berusaha dan sungguh mendapatkan kebahagiaan yang sempurna dan sejati di dalam Tuhan. Bukan di dalam apapun. Di dalam Allah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.